maka vaksin MMR dapat diberikan sebanyak 3 dosis. Vaksin campak, rubella, dan juga gondongan atau disebut juga dengan vaksin MMR merupakan suatu vaksin yang mengandung gabungan dari 3 virus penyebab penyakit tersebut yang sebelumnya sudah dilemahkan. MMR itu sendiri adalah singkatan dari measles atau campak, mumps atau gondongan, dan juga rubella. Tujuan pemberian vaksin yang berisi virus yang sudah dilemahkan ini adalah untuk membantu merangsang sistem imunitas tubuh. Nantinya tubuh akan membuat antibodi yang efektif untuk melawan penyakit campak, rubella, dan juga gondongan yang berbahaya. Ketiga, infeksi ini menyebar dengan mudah antar manusia dan dapat menyebabkan masalah yang serius, termasuk mengalami meningitis, kebutaan, dan juga gangguan pendengaran. Jika kalian hamil dan terkena campak, maka dapat menyebabkan kelahiran prematur, keguguran, atau lahir dengan bayi yang meninggal. Dan jika kalian terkena rubella saat hamil, ini dapat menyebabkan masalah yang serius bagi bayi seperti kerusakan pada penglihatan dan juga pada pendengarannya. Mendapatkan vaksinasi juga dapat membantu melindungi orang-orang yang tidak dapat divaksinasi, seperti bayi yang belum lahir, bayi yang baru dilahirkan, dan siapapun yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Vaksin MMR direkomendasikan untuk semua bayi dan anak kecil, tetapi anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa dapat menerimanya jika mereka belum divaksinasi saat mereka masih kecil. Selain mendapatkan vaksin MMR, anak-anak dapat memperoleh vaksin MMRP, yaitu vaksin yang akan melindungi mereka dari campak, gondongan, rubella, dan juga cacar air. Atau mereka juga dapat memperoleh vaksin cacar air secara terpisah. Vaksin MMR dan juga MMRP biasanya melindungi orang seumur hidup terhadap penyakit campak dan rubella. Tetapi kekebalan terhadap penyakit gondongan dapat menurun seiring berjalannya waktu. Untuk di Indonesia sendiri, jadwal imunisasi dasar lengkap dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023, maka vaksin MMR dapat diberikan sebanyak 3 dosis. Dosis pertama adalah dosis primer dan dosis 2 lainnya adalah booster yang diberikan secara subkutan. Untuk dosis primer, vaksin yang diberikan adalah jenis vaksin MR atau measles atau campak dan juga rubella. Dosis pertama adalah vaksin MR yaitu usia 9 bulan. Dosis kedua adalah booster di usia 15 sampai 18 bulan. Dosis ketiga juga booster di usia 5-7 tahun. Vaksin yang diberikan adalah vaksin MR dalam program bias bulan imunisasi anak sekolah kelas 1 SD. Namun apabila sampai berusia 12 bulan, anak masih belum mendapatkan vaksin MR, anak bisa melakukan vaksinasi MR dosis pertama mulai usia 12-15 bulan dan dosis kedua pada usia 5-7 tahun. Efektivitas pemberian imunisasi pada anak usia 9 bulan adalah sebesar 84% dan pada anak usia 12 bulan adalah sebesar 95%. Pemberian dosis kedua atau ketiga yang disebut sebagai booster juga sangat dibutuhkan. Sebab seiring berjalannya waktu, imunitas terhadap virus mumps akan menurun. Anak juga disarankan untuk kembali mendapatkan vaksinasi MMR apabila di lingkungan sekitar sedang terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Selain pemberian vaksin pada anak-anak, vaksin MR juga disarankan untuk dilakukan pada orang dewasa yang belum pernah mendapatkan vaksin MR atau baru menerima 1 dosis. Adapun interval dari dosis pertama dan kedua untuk orang dewasa adalah 1 bulan. Beberapa kelompok orang yang disarankan untuk dilakukan vaksinasi adalah wanita yang sedang merencanakan kehamilan,
memiliki rencana untuk datang ke wilayah yang sedang atau pernah mengalami wabah penyakit campak, petugas atau tenaga kesehatan, dan kelompok yang berisiko tinggi terkena gondongan karena terjadinya wabah gondongan. Namun beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin MMR atau mereka harus menunggu. Orang-orang tersebut seperti pernah mengalami reaksi alergi terhadap dosis vaksin MMR atau MMRP sebelumnya, atau memiliki alergi parah yang mengancam nyawa. Kemudian mungkin dalam kondisi sedang hamil. Jadi tunggu hingga kalian tidak lagi hamil untuk mendapatkan vaksin MMR. Dan hindari hamil setidaknya selama 1 bulan setelah mendapatkan vaksin MMR. Kemudian memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena penyakit atau perawatan medis, atau memiliki anggota keluarga dengan riwayat masalah sistem kekebalan tubuh. Lalu pernah mengalami suatu kondisi yang membuat mereka mudah memar atau berdarah. Kemudian baru saja menerima transfusi darah atau produk darah lainnya. Sehingga kalian mungkin disarankan untuk menunda vaksinasi MMR selama 3 bulan atau lebih. Kemudian menderita tuberkulosis. Kemudian sudah mendapatkan vaksin lain dalam 4 minggu terakhir dan merasa tidak sehat atau lagi sakit parah. Selain itu, orang juga harus menunggu untuk mendapatkan vaksin MMRV jika mereka memiliki riwayat kejang atau memiliki orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang memiliki riwayat kejang, atau sedang mengkonsumsi atau merencanakan mengkonsumsi salisilat seperti aspirin. Dan meskipun vaksin MMR memberikan perlindungan efektif terhadap gondongan bagi kebanyakan orang, kekebalan terhadap gondongan dapat menurun seiring berjalannya waktu bagi sebagian orang. Mereka mungkin tidak lagi terlindungi terhadap gondongan di kemudian hari. Beberapa orang yang telah divaksinasi mungkin masih terkena campak, gondongan, atau rubella jika mereka terpapar virus tersebut. Bisa jadi sistem kekebalan tubuh mereka tidak merespon vaksin dengan baik, mungkin karena kemampuan sistem kekebalan tubuh mereka untuk melawan infeksi sudah menurun seiring berjalannya waktu. Atau mereka telah melakukan kontak dekat dalam jangka waktu yang lama dengan seseorang yang mengidap virus tersebut. Namun, gejala penyakit umumnya lebih ringan pada orang yang telah dilakukan vaksinasi. Mereka juga cenderung tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Setelah dilakukannya vaksinasi, kebanyakan orang tidak mengalami efek samping yang berbahaya. Efek samping yang terjadi biasanya bersifat ringan, dapat meliputi rasa nyeri, kemerahan, atau bengkak pada area yang divaksin, mengalami demam, ruam ringan, dan rasa sakit dan kekakuan sementara pada area persendian. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.